Jadi alat bahan yang kita perlukan untuk gigi palsu ini SC self cure ya. Kemudian liquid ini buat ngencerin SC. Kemudian ini untuk gigi lepas pasang. Terus ini ada mata drill, ini sonde cure, ini tray buat cetak gigi. Nah, ini mangkok buat pengaduk dan alat pengaduknya. Kita butuh mini drill. Ini untuk ngikir ya, untuk ngalusin. Jadi pakai mini drill. Kita latihan dulu pemasangan gigi permanen. Jadi giginya nggak bisa dilepas, dia permanen. Tapi saya nggak rekomendasi untuk yang gigi permanen ya, karena lama kelamaan pasti terjadi masalah. Misalkan udah 3 tahun gusi bengkak atau infeksi ya, biasanya seperti itu. Sebaiknya pasang yang bisa dilepas, gigi lepas pasang, walaupun cuma satu ya, atau semua ompong misalkan, sebaiknya yang lepas pasang, jangan yang permanen. Jadi misalkan ini bolongnya, giginya ompong satu, pertama kita siapkan SC dulu, karena ini satu gigi kita pakai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, jadi sesuai kebutuhan. Nah segini, nggak perlu pakai sarung tangan ya. Ini cairan liquidnya. Nah, semua bahan pembuatan gigi palsu itu cepat kering, jadi kita harus cepat dalam pemrosesannya ya. Nah, ini kita pilih dulu gigi palsunya. Gigi palsunya ada warna A1, A2, A3. Kita sesuaikan dengan warna gigi asli orangnya. Jadi kalau A1 enggak terlalu kuning, A2 kuning, A3 makin kuning. Jadi kita sesuaikan dulu. Misalkan ini ya, gigi bawah. Nah, ini kan kepanjangan nih. Kalau kepanjangan bisa kita potong. Kita sesuaikan dengan kondisi gigi dia. Kalau kepanjangan yang dipotong yang bawah, jangan yang atas. Kalau yang atas nanti jadi nggak natural jadinya, yang bawah yang dipotong. Nah, kita gunakan ini mini drill dengan mata mini drill yang kembang. Ini udah pendek, terus ketebalannya juga kita kurangin. Kalau sudah, kita tes dulu ya, udah pas apa belum, apa masih kepanjangan misalkan gitu. Nah, ini udah panjangnya udah hampir sama, tebalnya kita kurangi sedikit. Kita tes lagi. Nah, udah pas ya, panjangnya, tingginya udah sama. Kalau udah, kita siapkan SC nya, jangan terlalu encer, jadi harus agak kental. Kalau encer nanti susah diaplikasikan, jadi lumer. Sedikit demi sedikit aja, tapi harus cepat karena dia ini cepat kering. Segini cukup.
Dia ini cepat kering. Kita butuh buat jari. Oh, berarti itu ditempel ke giginya dia ya? Nah, gini dihalusin, agak dilebarin ke kanan dan ke kiri untuk ketahanannya ya. Nah, dihalusin. Kalau udah, tempelin giginya. Jangan dari atas nempelinnya, tapi dari depan. Dari depan gini, jangan dari atas. Depan gini. Terus dirapiin lagi. Dihalusin supaya nggak ganjel-ganjel gitu di belakang sama di depan ini. Kita rapiin. Nah, kalau belepotan kita bisa rapiin juga. Dihalusin lagi. Dirapikan serapi mungkin ya. Nah, dirapiin gini. Kalau udah, diamkan 5 menit. Nanti dia mengering sendiri, udah nggak bisa dilepas, udah jadi permanen. Nah, selagi masih lembek itu masih bisa digeser-geser gitu, dilurusin. Jadi supaya bentuknya itu proporsional, nggak misalkan nungging gitu loh. Jadi kamu harus bentuk serapi mungkin ya. Nah, ini udah mulai mengeras. Dia nanti mengeras sendiri. Itu kalau yang gigi permanen. Gampang banget kalau permanen ya. Tapi saya nggak ngerekomendasiin ya. Yang permanen ya. Usahakan yang lepas pasang. Nah, ini dia udah mengering nih. Dia udah kering. Tadi kan lembek. Kalau udah mengeras sudah nggak bisa dipakai lagi. Sekarang yang lepas pasang ya. Ini mangkok silikon, jadi berarti diginiin aja udah. Giginya ini bersih. Kalau giginya ini murah, harganya sekitar 9.000 satu papan. Tapi kita harus beli beberapa ukuran ya dan warna. Karena ada yang kecil. Nah, ini kan agak kecil nih. Ini agak gede. Gigi orang kan beda-beda, ada yang kecil-kecil, ada yang besar gitu ya. Ini kecil, ini besar. Warnanya juga banyak, ada A2, ada juga A3, ada A1, macam-macam ya. Nanti saya kasih linknya buat belanjanya. Kalau bisa nyetok lebih dari 1. Nah, ini udah kering kan. Sekarang kita belajar yang lepas pasang. Bedanya kalau lepas pasang itu ada tambahan CMS. Kalau yang permanen kan cuma pakai 2 ini ya, cuma 2 ini. Kalau lepas pasang kita butuh tambahan CMS. CMS ini ibaratnya itu oli atau minyak. Jadi kalau sesuatu benda dikasih minyak atau ditempelin sesuatu itu kan susah nempel. Jadi supaya bisa ditarik lagi, dilepas lagi. Kita coba pasang di sini ya. Misalkan ini. Kalau giginya yang ompong 1 atau 2 itu kita bisa pasang langsung di gigi orangnya, nggak perlu kita bikin duplikat kayak gini. Kecuali dia ompongnya banyak, misalkan 3 atau lebih sampai semua ompong semua, sebaiknya kita bikin duplikat. Soalnya kalau pasang ke gusi orangnya langsung nggak rapi, iya lama, iya kasihan orangnya kecapean mangapnya ya. Jadi kita pakai duplikat kalau yang ompong banyak. Tapi kalau cuman 2 atau cuman 1, nah itu bisa langsung dipasang ke gigi orangnya sambil orangnya mangap gitu ya. Nah, ini contohnya ada 2 gigi yang ompong ya di bagian depan. Kita pilih dulu ukuran gigi yang sama, yang kira-kira sama dengan ompongnya ini ya.
Jadi sebelum kita siapkan adonan, kita harus pilih gigi yang sesuai dengan rahang dia ya. Kita pilih dulu. Nah, misalkan ini, kita tes. Nah, ini gigi kelinci. Terus satu lagi ini. Nah, ya pas ya. Pas. Tinggal diukur panjangnya aja. Ini masih kepanjangan kan? Nah, kalau kepanjangan kita bentuk. Jadi kita buang. Dikikir pakai mini drill ini ya. Jadi kalau ngikir yang atasnya, jangan yang bawahnya. Kalau yang bawah nanti kelihatan nggak natural. Nah, setelah itu belakangnya ditipisin. Nah, belakangnya juga harus ditipisin ya. Dites dulu. Nah, kurang dikit ya, masih agak panjang. Dites lagi. Nah, ini panjangnya udah cukup. Panjangnya udah cukup. Sekarang yang satunya. Belakangnya. Tes. Nah, panjangnya udah cukup. Baru kita siapkan adonannya. Adonannya tadi SC ya, self cure. Nah, ini dua gigi, jadi kita kasih agak banyak. Ini semuanya cepat kering. Ini CMS, jadi kita bisa olesin ke gigi orangnya langsung bisa ya. Kalau cuman sedikit ompongnya, jadi diratain, kasih banyak nggak apa-apa. Ini tadi cairan apa sih? Cairan liquid pengencernya ini. Nah, segini aja cukup. Nah, jadi agak padat ya, kental gitu. Kalau encer nanti nggak bisa ditempelin gini, pasti dia netes-netes.
agak dilebarin ke kanan dan ke kiri untuk kekuatannya ya, supaya dipakai makan itu nggak gampang lepas. Terus halusinnya pakai cairan liquid ini. Kita harus cepet. Kemudian tempel giginya, nempelnya dari depan, jangan dari atas ya, dari depan. Nah ini kan udah nih Ya. kita atur kemiringannya, nah supaya kelihatan bagus, nggak berantakan. Dihalusin lagi, ini disatuin sama giginya, nah disatuin supaya giginya nempel sama SC nya. Depannya kanan dikit, dirapiin ya. Dibentuk serapi mungkin. Selama masih lembek, dia masih bisa dibentuk-bentuk. Misalkan udah rapi nih ya, diemin dulu, diemin sampai agak mengeras, tapi jangan mengeras 100%. Kalau 100% lebih susah nariknya. Kira-kira 50% keringnya bisa dicabut. Ini kita tunggu dulu ya. Itu nanti apa ya, dicantolin pakai kawat itu sih kan? Ada kan yang aku lihat temenku dia pakai gigi palsu itu loh, itu kayak ada kawatnya itu. Kalau dulu itu pakai kawat, kalau sekarang pakai poliden. Ini contohnya. Kalau yang teknik lama itu pakai kawat. Nah makin kesini itu orang makin nggak nyaman pakai kawat. Ganjel iya, terus nggak pede karena kelihatan kawatnya waktu senyum. Nah sekarang itu udah ada poliden. Jadi biasanya mereka itu cuma dikasih lem aja, nggak perlu kawat. Sekarang udah ada poliden, tinggal dikasih lem gini, terus dipasang, ditancepin beberapa detik, udah dia awet nempel sampai seharian. Nanti kalau malam dilepas, dicuci, orangnya tidur biasanya nggak pakai. Mungkin kan kalau yang kawat ini buat beberapa hari dia nggak dilepas bisa ya? Bisa. Ya ini awet juga, tapi kan nggak nyaman. Semua cuma pakai lem aja. Ini aja udah kuat sampai seharian nggak mungkin lepas. Nah nanti lepasnya tinggal ditarik aja. Misalkan ini ya, gini ya. Nah kalau ngelepas ya tinggal ditarik ke bawah gini udah lepas.
Ini kita tes dulu. Nah, ini udah agak kering, bisa ditarik. Nah, kalau ada SC-nya itu masih bisa dicabut lagi. Tapi kalau nggak ada SC permanen kayak tadi ini, dia udah nggak bisa dicabut, ya kan? Udah nggak bisa Emang dicabut. bentuknya kayak gini ya, Cik? Nah, ini kan masih kasar ya, nanti dihalusin kayak ini. Tapi tunggu sampai benar-benar kering 100%. Karena kalau belum kering langsung dikikir, biasanya dia masih lembek-lembek ini. Nah, masih lembek-lembek, belum satu. Tunggu sampai benar-benar kering. Usahakan dilebarin ya. Kalau nggak dilebarin gampang copot. Biasanya dilebarin minimal 2 gigi, boleh sampai 3 gigi boleh ke sampingnya itu, minimal 2 gigi. Jangan cuma 1 gigi ke samping, pasti nanti gampang copot. Ya, minimal 2 gigi. Nah, ke sini misalkan 3 gigi ya nggak apa-apa. Kita tunggu dulu ya. Udah mulai panas berarti dia mulai kering 100%. Habis itu dikikir biar rapi, biar mengkilap. Nah, ini udah kering kan, kita rapiin. Belepotan-belepotannya ini dihilangin. Ini kan kelihatan apa malgusinya dia kan. Ini kita rapiin. Berarti akhir gigi itu juga kayak gini ya, Cik, kalau Iya, kayak gini. Kalau ketebelan bisa ditipisin. Kalau terlalu tebel kan ya nggak enak kan, udah manjel gitu kan. Itu ditipisin tapi yang belakang, jangan yang ini. Kalau ini kan memang gusi kita itu kan memang ada kasar-kasarnya ya. Di bagian belakang gigi itu memang ada kasar-kasarnya. Nah, ini biarin aja kasar. Yang kita rapiin yang belakangnya. Misalkan ketebelan itu bisa kita tipisin. Dia nggak terlalu tebal.
Kalau udah dikilapin. Ngilapinnya itu bisa pakai amplas yang halus kayak gini. Untuk mengkilapkan bisa juga pakai wol atau bulu domba. Bulu domba kayak gini. Mana ya tadi? Supaya halus. Kelihatan mulai begini. Kalau thinner itu pakai bulu domba ini bisa nggak sih Bu? Thinner bisa. Bisa ya? Ini kan saya pakai untuk thinner Ini juga. thinner ya? Kalau dulu itu kan itu kan pakai apa itu polisnya Ah. bentar itu loh. Jadi kalau untuk thinner itu kan pakai Nah, ini. biasanya Nah, ini buat ngalusin. Kalau ini buat mengkilapkan. Jadi gitu. bisa glossy nanti lebih bibirnya. mirip ya. Nah, pakai ini sama ini. Itu buat ngalusin sama mengkilapkan. Nah, kalau udah itu kita tes lagi ke gigi orangnya. Jadi kita tes lagi. Nah, gitu. Kalau misalkan agak susah masuknya, mungkin perlu dipikir lagi. Mungkin masih ada yang ketebelan, kamu bisa pikir lagi, dites lagi. Kalau udah bisa masuk berarti udah. Atau misalkan terlalu longgar, mungkin kamu mikirnya kebanyakan gitu ya, kamu bisa tambahin SC lagi. Jadi misalkan di sini nih kelonggaran nih, bagian sini itu kamu bisa tambahin SC lagi. Jadi kamu bikin adonan lagi ya. Olesin, terus kamu tes lagi. Kan udah dikasih adonan ya, kamu tes lagi, tunggu beberapa saat, cabut. Nanti kalau udah kering dirapiin lagi, dikikir lagi. Makanya ngikirnya itu harus pakai perasaan, jangan asal geradak nanti tahu-tahu habis. Jadi sedikit demi sedikit dites. Nanti kalau kurang dikikir lagi gitu ya, jangan langsung dihabisin. Nah, itu kalau lepas pasang. Nah, kalau nggak pakai kawat, ya itu tadi solusinya pakai ini. Karena sekarang kan zaman udah berubah ya. Nah, sekarang pakai gini nih lemnya. Dan nanti nempel seharian. Bisa dibeli di Indomaret, di apotek, Poliden ini. Oh, bisa Bang. Emang ini fungsinya ini ya? Untuk gigi palsu. Gigi palsu ya? Ini bukan pasta gigi loh, itu lem. Ini lem ya? Berarti Udah di kayak Indomaret gini itu aja. ada? Ya seharian nggak akan lepas, kecuali dibatok ya. Misalkan dipakai untuk makan terus dia nggak akan lepas. Kalau teknik lama itu kan pakai kawat, nanti kita ajarin juga di gigi ini. Nah, kemudian gigi lepas pasang, misalkan dia ompongnya banyak, kamu harus bikin duplikat kayak gini. Terus bikinnya Nah, ini sekarang saya ajarin. Kita butuh serai cetakan gigi, sama alginat, sama gipsun. Gipsun ini khusus untuk gigi ya, jadi bukan untuk melamir tembok. Kalau untuk melamir tembok itu lama dia keringnya kan, kalau ini cepat. Alginat ini bentuknya kayak karet dan cepat mengering. Contoh nih, misalkan giginya ompong 2 ya. Nah, misalkan ompong 2, kita bikin cetakan ya. Misalkan ompongnya lebih dari 3 atau ompong semua, caranya sama kayak gini ya. Nah, kita pakai alginat, ini ada tulisannya.
Misalkan alginat. yang ompong belakang itu juga bisa sih. Bisa. Oh gitu. Berarti Kalau nggak harus kalau gigi. ompongnya cuma satu bisa langsung dipasang ke gigi orangnya ya sambil mangap. Tapi kalau ompongnya banyak, sebaiknya bikin duplikat dulu. Ini kita bikin adonan alginatnya. Kita butuh air, minta air aqua. Biasanya kita 3 sendok gini cukup untuk satu rahang. Pakai air kran aja nggak apa-apa, atau air isi ulang gitu ya, nggak harus pakai aqua gini. Ini juga jangan encer-encer dan harus cepet. Nah, diaduk sampai madet. Nah, gini aja, jangan encer-encer. Kalau encer nanti susah dicetak. Ini kan cuma depan ya yang ompong, jadi nggak saya kasih sampai belakang. Kalau yang ompong sampai belakang, ompong semua, nggak apa-apa, ini kita penuhin. Ini maksudnya biar agak menghemat. Nah, kalau udah kita masukin ke gigi orangnya, agak dimiringin gini. Jangan langsung gini, pasti nggak muat. Jadi agak miring gini. Nah, terus ditancepin gini. Nah, terus kita tekan. Kita tekan gini. Kita tunggu beberapa saat sampai dia memadat. Tapi ini muat sih di mulut kita ya. Muat. Muat ya. Ini yang ukuran M. Kalau yang S lebih kecil lagi itu untuk anak-anak. Kalau L biasanya, oh ini yang L, ini yang L. Kalau yang S untuk anak-anak. Kalau ngetes supaya tahu ini udah kering apa belum. Nah, ini kita lihat dari ini loh, yang keluar-keluar gini nih loh. Kalau masih lembek berarti belum. Kalau dia udah padat, udah bisa dilepas. Jadi kalau misalkan ompong banyak, alginatnya agak banyak ya, supaya cukup satu rahang. Ini tadi contoh aja untuk gigi yang depan. Nah, ini udah kering. Kalau udah kering, kita lepas. Nah, kita tarik pelan-pelan ya. Kita tarik pelan-pelan. Ini cetakannya. Selanjutnya kita bikin gipsunnya ya. Nah, jadi dia bentuknya kayak karet gini kalau udah mengeringnya. Ya, kayak karet. Ini gipsun. Untuk warna itu boleh warna apa aja ya. Kadang gini nih ada yang pink, ada yang hijau, ada yang merah. Itu cuma rasa aja. Jadi kalau yang hijau ini rasa mint, kalau yang pink rasa stroberi. Ada rasanya ya. Ya, biar orangnya itu nggak mual. Oh, iya. Kalau ada rasa kan dia nyaman, nggak mual. Kalau misalkan orangnya mual pengen muntah, suruh nahan dulu. Nah, ini segini aja cukup, karena cuma depan aja ya. Harus cepet ya, karena ini semua cepet kering. Jangan terlalu encer.
Jadi semua adonan itu harus kental kayak gini. Ini kita tuang sedikit aja dulu, jangan langsung banyak. Itu diketok-ketok. Kalau langsung banyak diketok-ketok gini pasti tumpah-tumpah. Jadi supaya ngisi rongga-rongganya dulu ya. Emang harus diketok ya, nggak boleh diginiin ya, diratain pakai tangan. Diketok. Nah, dikit aja dulu. Biar dia ngisi rongga-rongganya yang lubang-lubangnya itu ya. Kalau nggak rata biasanya jadi bolong-bolong. Cetakannya itu jadi kayak ada gelembung-gelembung gitu loh. Kalau udah rata, tambahin. Kemudian diamkan kira-kira 15 menit sampai 30 menit sampai dia mengeras. Nah, kalau pengen cepat bisa dijemur di sinar matahari. Lebih cepat ya. Ya, lebih cepat. Kalau ditaruh di ruang biasa biasanya setengah jam. Ya. Bisa dijemur, dikeringkan. Nah, nanti kalau udah itu jadinya kayak gini. Jadi misalkan gini ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, itu kita lepas ininya pakai lekronnya tadi. Ini gini. Jadi misalkan ini kan masih basah ya. Misalkan ini kita congkel sininya. Kita congkel gini pelan-pelan. Dan harus udah benar-benar kering. Kalau masih basah congkel gini dia retak. Congkel gini pelan-pelan. Terus ditarik. Nanti jadinya kayak gini. Setelah itu kita bisa bikin gigi palsunya di duplikat. Jadi orangnya biar nggak nunggu lama. Kalau ompong semua kan susah, kelamaan kan. Kasian, ya. Mendingan orangnya suruh pulang besok kembali lagi. Gitu. Atau nunggu berapa jam, nanti sore balik lagi ke sini gitu ya. Jadi kamu ada waktu buat bikinnya. Nah, ini karena contohnya cuma di depan ya, ompongnya di depan ini misalkan. Sama kayak tadi tahapannya. Kita cari gigi yang sesuai dulu. Sesuai dengan gigi dia. Nah, ini kamu latihan ya, motong ya. Ini sama ini kamu bisa tes dulu di sini. Ini yang gigi kelinci. Nah, kan kepanjangan ya. Jadi kamu harus nyamain. Ini nanti yang sebelahnya ini. Nah, kamu kira-kira harus ngurangin seberapa banyak. Jadi matanya jadi gitu. Gimana ya? Medangnya dia kencang ya? Harus kencang medangnya. Takut lompat nanti. Astagfirullah. Lompat ini. Ini ya.
keras juga ya ini ternyata. Heeh. Kalau udah terbiasa enak lah. Oh ya, Sama mungkin belum bukan juga kayak ya. ini ya. Bener sini ya, masih panjangan ya. Masih kepanjangan. Ini juga dirapiin. Misalkan ompongnya berkecatan gitu Cik, terus berarti giginya ini diraketin gini aja ya, jangan dikasih apa celah yang pink-pink tadi. Ya, dirapetin kayak gini. Rapetin aja ya. Ya. Terus ini kan kayak gusi kan. Misalkan yang bolong sini 2, terus kelewatan 1 ini ada giginya, terus ini. Nah, itu ya ininya nanti bolong, terus ini ada giginya lagi. Gitu. Ya itu harus dicetak itu tadi. Gitu ya. Nah, misalkan ini ompong, Ompongnya sini, ini ada ada giginya, gigi, ompong ini sini ompong. lagi. Kamu harus bikin cetakan. Oh, kalau langsung nggak bisa ya? Kalau langsung nggak bisa. Ya. Ini udah cekat ya. Nggak Nah, bisa. ininya kamu rusak. Ini apa? Tadi ya kayak tadi ya gipsunya. Pakai tang buat apa? Motong kawat miti. Nah, jadi kamu retak-retakin gitu. Ini kalau ngelepas kayak gini, pelan-pelan supaya gipsunnya nggak rusak. Udah bisa. Ini misalkan ompongnya banyak ya, kayak gini jadinya. Ini contoh. Nah, kalau mau ini kamu tarik semua, saat ini kamu tarik ya. Ini kamu giniin. Soalnya kalau nggak di ini kikis nggak bisa. Kalau mau ngelepas, nah ini kikis ini. Ini baru bisa dilepas. Ini kan? Nah, baru bisa dilepas. Ini tadi belum kering 100%, makanya dia pecah. Ini ya. Gigi permanen maupun lepas pasang ya. Bedanya cuma di sini ini. Bahannya 3 ini kan ya? Bahan utamanya cuma 3 ini. Selebihnya itu alat bantu. Kita nggak perlu laser. Jadi gigi palsu itu nggak perlu pakai laser. Kalau behel thinner kan pakai laser ya. Nah, terus ngelepas gigi palsu bisa pakai cara manual, bisa pakai scaler, punya scaler buat bersihin karang gigi. Yang manual kita pakai yang ini mini drill, pakai kepala yang kayak payung itu, yang untuk thinner ya kan. Kita belah dulu celah giginya. Nah ini kan cuma SC kan tadi, ya, yang pink-pink itu. Pelan-pelan, jangan sampai kena gigi. Berarti yang permanen tadi itu bisa dibongkar ya, Cik? Iya. Kalau lepas pasang kan udah pasti bisa dilepas kan. Nah, ini misalkan gigi palsunya kamu belah pun nggak apa-apa. Terus dicongkel. Nah, gitu. Congkel. Atau pakai scaler yang buat bersihin karang gigi. Ini saya pakai piezo.
dari Jerman atau Italia gitu loh kalau nggak salah. Kalau kamu punya ini bisa buka jasa bersihkan karang gigi. Iya, kamu udah diajarin tapi aku belum beli alatnya. Nih, sama caranya, walaupun kamu beli merek Baolai, caranya sama kayak piezo. Malah lebih murah piezo. Kalau Baolai itu 1.800.000. Ini 1.350.000. padahal sama ini. Beda pabrik. Caranya sama. 2.800.000. Mahal. Mahalnya. Mahal. Tapi ada airnya itu, ini juga ada tapi Iya. Kalau ini di sini. Ada ini. Oh, itu botol. Botolnya ini ada kalau mau beli yang kayak gitu. Cuma kayak itu bisa. Nah, ini kita injak pedalnya. Nah, ini. Bisa juga ngelepas pakai ini. Jadi kita solder dulu pinggir-pinggirannya itu. Nah, dia kan langsung leleh. Ya. Nah, dia itu kan kayak plastik sebenarnya. Jadi begitu kamu giniin tuh dia leleh. Sama gigi palsunya itu kalau kamu giniin, dia ya leleh. Loh, leleh ya kan. Jadi gigi palsunya kamu rusak pun nggak apa-apa. Nah, kalau udah leleh, dicongkel pakai ini tadi, spatula. Nah, baru nanti pasang yang baru. Atau misalkan kejadian dia dulu maksa pakai gigi palsu yang permanen, giliran 3 tahun bengkak. Nah, kamu diminta untuk ngelepas ya, kayak gitu caranya ya. Bisa pakai manual, pakai mini drill, atau pakai scaler. Harus punya spatula buat nyongkelnya. Ini spatulanya kan agak tebel, jadi buat nyongkel itu langsung lepas. Kalau kamu pakai ini tipis, lekron ini kan, dia kurang kuat kalau buat nyongkel. Nah, kalau pakai kawat itu kayak gini. Jadi kawatnya itu kita tanam di SC. Oh, jangan. Kalau pakai kawat behel terlalu lentur, nggak bisa dibentuk-bentuk. Ya, ditanam di dalamnya SC. Nah, contoh ya. Nah, ini namanya kawat klem. Jadi dia bisa dibentuk-bentuk, bisa dibengkok-bengkok gini. Kalau yang kawat niti itu nggak bisa. Kita potong dulu. Ini pun ada ukurannya, misalkan 07, 08 kayak gitu ya. Kalau ini kan agak tebel ini. Nah, ini yang 07. Ini kita bagi dua karena terlalu panjang. Nanti itu masangnya kita tanam di dalam SC, tapi sebelum ditanam kita bentuk dulu. Jadi ini dibentuk sisi sana, satu lagi sebelah sana. Jadi satu lagi ditanam, dibentuk di sebelah sini. Nah, kita bengkok-bengkokin dulu ya. Ini nanti kan kayak gini. Bengkok-bengkokinnya pakai tang bulat gini. Iya, saya bentar. Kalau kemarin ya, yang kan ada dong kalau jangan dilihat. Nah, tinggal di lengkuk-lengkukin, ngikutin lengkukan gigi gini. Satu lagi di sisi sebelah sana. Jadi dia itu nyangkutnya di celah giginya gini. Di celah giginya gini. Nanti ngelengkuk-ngelengkukinnya bisa pakai tang kayak tadi itu. Tinggal dilengkuk-lengkuk, ngikutin lengkukan gigi. Nanti yang sebelah sini, yang sisi sebelah sana, ini bisa dicantolin. Misalkan ini ompongnya sekian, berarti kamu harus nyantolinnya ke sini ya. Ini gigi asli ya? Ini gigi asli dia, di sini ya? Ini ya, itu ditekuk pakai ini tadi.
Nah gini, terus ditekuk-tekuk sampai dia itu nyantol kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kita Nyantol berarti sampai depan sini ya? sampai depan ya kayak tadi ini. Nah, sampai melengkung kayak gitu. Sampai melengkung ya. Nah kan ini sisi yang sebelah sini, ini yang sisi sebelah sana. Terus ditanam, kamu bikin adonan SJ tadi. Nggak usah pakai ini juga ya? Iya pakai itu. Iya. Nah kalau udah dikasih SJ kita bikin adonannya. Misalkan kamu ngasih liquidnya kebanyakan terlalu encer, kamu aduk-aduk agak lama sampai dia itu agak padat gitu, nah baru diambil misalkan ya. Ini taruh dulu dikit, terus nanti kawatnya ditanam. Nah misalkan kamu taruh dikit, terus kawatnya tadi ditanam gini, yang ini di sisi sebelah sini. Nah, terus ditutup lagi, ditanam lagi. Nah, gini. Orang itu malah nggak pede kalau kelihatan ada kawatnya Ya. terus dipakai makan itu ganjel. Sekarang orang beralih ke poliden itu tadi. Itu ditanam gini, tempelin gigi-giginya, tunggu setengah kering dilepas. Nanti kalau udah setengah kering dilepas, diamkan dulu sampai 100% kering baru dikikir. Nanti jadinya kayak gini. Kalau ketebelan nanti ditipisin. Kalau cuma 2 mungkin kurang kuat ya, kamu bisa tambahin lagi. Oh gitu. Nah, misalkan kamu tambahin 2 lembar. Nah, itu cuma ditanam, cuma ditambahin gini aja untuk penguatnya aja, ditanam gitu. Jadi sini ya. Nah, ditanam itu ditutup lagi. Oke.